aku Sylvia Lin, selamat datang di channel YouTubeku. Hai, apa kabarnya? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua, oke? Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang baby blues and postpartum depression ya. Jadi kalian harus tahu tentang pengetahuan ini, baik kalian baru mau punya anak, baru planning, atau udah punya anak, atau keluarga kalian ada yang mau lahiran. Kalian wajib banget nonton video ini biar kalian punya pengetahuan ini dan kita menjauhi atau menghindarkan bahayanya baby blues dan postpartum depression pada keluarga kita, oke? Jadi silakan nonton video ini sampai habis dan tolong jangan di skip-skip, oke? Jangan lupa klik like-nya, terus tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya. Nah, kalian pasti pernah dengar dong yang namanya baby blues ataupun postpartum depression. Ini tuh dua gangguan yang berbeda, tapi sering orang anggap itu hal yang sama gitu antara baby blues dan postpartum depression. Dan dua gangguan ini terjadi kepada seorang wanita yang habis melahirkan gitu ya. Jadi kalau wanita habis melahirkan dan merawat bayinya, biasanya dia akan mengalami baby blues. Dan kalau lebih parahnya lagi, dia akan mengalami postpartum depression. Ini tuh sangat berbahaya kalau dibiarkan. Jadi kalian tuh harus memperhatikan mental sang ibu gitu ya. Jadi kewarasan sang ibu itu adalah hal yang utama di sini, oke? Jadi aku bakal kasih tahu, baby blues ini adalah yang paling sering terjadi pada sang ibu yang baru melahirkan gitu ya. Dan baby blues ini dikategorikan lebih ringan daripada postpartum depression gitu ya. Nah, gejala baby blues ini itu adalah pada perubahan emosi sang ibu sehabis melahirkan gitu ya. Jadi perubahan emosinya tuh kayak gini. Jadi dia tuh gampang marah, gampang sakit hati, gampang tersinggung gitu ya, gampang kesal. Habis itu dia juga gampang sedih, sering nangis tiba-tiba gitu. Habis itu dia juga merasa khawatir gitu kan, cemas. Dia nggak bisa jadi ibu yang baik. Dia juga merasa cemas dan khawatir, dia nggak bisa merawat anaknya dengan baik. Jadi dia tuh merasa dia adalah ibu yang gagal gitu. Dia tuh ibu yang gagal dan dia tuh mengalami stres gitu ya. Jadi perubahan emosi pada sang ibu. Nah, biasanya baby blues ini terjadinya tuh nggak lama, jadi cuma sebentar aja. Terus yang mengalami baby blues ini tidak akan mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari dan kemampuan untuk merawat bayinya. Jadi itu tidak akan mengganggu sampai ke arah situ. Nah, sebaliknya, kalau yang postpartum depression ini jauh-jauh lebih serius. Karena seperti yang tadi, gejalanya itu sama ya. Jadi pertama perubahan emosi pada sang ibu. Terus yang kedua, sang ibu nih bakal merasa susah tidur, insomnia. Atau malah sebaliknya, dia bakal tidurnya jadi jauh lebih lama gitu. Terus dia juga merasa kurang nafsu makan gitu kan. Lihat apa nggak nafsu makan gitu. Atau mungkin sebaliknya, dia jadi lebih kuat makannya, makannya jauh lebih banyak sehabis melahirkan. Terus si ibu ini akan merasa tidak bahagia setelah melahirkan sang anak. Pernah kan melihat berita-berita kayak gitu kan? Sang ibu merasa tidak bahagia, muram gitu ya. Dan postpartum depression ini dapat mengganggu si ibu untuk kehilangan minat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu ya. Jadi sang ibu juga merasa cepat capek, cepat lelah, padahal tuh istirahatnya cukup gitu misalnya gitu ya. Tapi dia masih tetap merasa capek gitu, kayak nggak ada semangat gitu, kayak capek aja gitu badannya. Terus bahkan yang jauh lebih parahnya lagi, sang ibu bisa melakukan tindakan menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti anaknya. Pernah kan dengar berita ibu yang habis melahirkan bunuh bayinya? Pernah juga dengar berita ibu yang bunuh diri karena merasa dia menjadi ibu yang gagal, nggak bisa merawat anaknya dengan baik gitu kan. Jadi ini semua tuh tentang mental sang ibu, kewarasan sang ibu yang harus kita perhatikan di sini ya.
Jadi gejala-gejala seperti tadi yang aku sebutin itu benar-benar berbahaya banget dan harus diperhatikan. Jadi baby blues dan postpartum depression ini tidak terjadi secara tiba-tiba gitu. Jadi habis melahirkan langsung bles jadi baby blues atau postpartum depression, enggak kayak gitu. Jadi postpartum depression ataupun baby blues ini ada faktor dan penyebabnya yang mendorong sehingga sang ibu mengalami hal itu. Nah, jadi aku udah rangkum beberapa penyebabnya apa aja menurut aku gitu ya. Jadi ini menurut opini aku, oke? Jadi aku bakal sebutin di sini, udah aku catat di sini biar aku nggak lupa. Jadi perubahan pertama yang paling dasar itu biasanya ya, yang paling sering muncul rata-rata gitu ya, itu adalah jam tidur sang ibu tuh berubah gitu ya, pasti berubah gitu ya, apalagi awal-awal baru punya anak gitu kan. Biasanya kalau baru punya bayi, biasanya nih, walaupun nggak semua ya, tapi rata-rata biasanya anaknya itu dari pagi sampai siang, menjelang sore tidur. Terus nanti dari sore menjelang malam sampai subuh melek matanya gitu, nangis gitu ya. Terus nanti dari sekitar jam 2 atau jam 3 subuh baru tidur, sampai begitu seterusnya gitu kan. Biasanya seperti itu kan. Nah, ini tuh sangat mempengaruhi banget untuk mental sang ibu. Kenapa? Karena dia tuh kurang tidur. Pertama, kurang tidur. Istirahatnya tuh nggak cukup karena begadang terus, ya kan? Kalian pasti setuju dong dengan hal ini ya, walaupun tidak semuanya, oke? Terus yang kedua itu banyaknya rutinitas yang harus dilakukan. Biasanya itu kan kalau ibu-ibu habis melahirkan ada masa nifasnya 40 hari kan. Ada yang bantuin, misalnya orang tua, keluarga gitu kan yang bantuin. Ada juga nih yang nggak dibantuin, misalnya merantau gitu kan ke kota orang gitu kan, ke daerah orang, merantau nggak ada keluarga di situ. Terus nggak ada biaya pula untuk bayar ART gitu untuk bantu ngasuh anaknya misalnya. Kan ada juga ya yang seperti itu. Itu juga bisa menjadi faktor sang ibu mengalami baby blues. Kenapa? Karena pertama dia udah sering begadang, kurang tidur, kurang istirahat. Habis itu dia harus ngerjain tugas rumah padahal habis melahirkan. Itu juga bisa menjadi penyebab seorang ibu mengalami baby blues ya. Faktor selanjutnya itu adalah sakit di bagian tubuh sehabis melahirkan. Nah, kan rata-rata nih, walaupun nggak semuanya ya, kan rata-rata kalau ibu yang baru pertama kali melahirkan, biasanya itu kan digunting lalu dijahit gitu kan. Nah, biasanya sang ibu yang habis melahirkan nih pasti takut dong jahitannya ini lepas, robek atau bagaimana. Dan kita juga merasakan sakit di bagian jahitan itu gitu kan. Jadi kalau mau duduk kadang terasa benangnya kah, mau BAB juga susah gitu. Kalian pernah nggak ngerasain habis melahirkan nggak bisa BAB selama 1 minggu? Jadi aku pernah ngerasain hal itu. Jadi perutku tuh sakit banget, tapi aku tuh nggak bisa BAB karena aku takut. Pertama ya, karena saking takutnya jahitannya robek gitu kan. Terus kedua, pernah aku paksain BAB padahal perutku tuh udah mules banget gitu. Aku juga udah minum untuk kayak pencahar gitu, atau makan buah-buahan biar bisa keluar BAB-nya, biar nggak keras gitu ya. Tetap aja aku takut, dan pernah aku sekali ngeden gitu. Oh, itu rasanya sakit banget sampai aku nangis gara-gara hanya nggak bisa BAB gitu. Padahal orang pasti mikirnya cuma nggak bisa BAB, tapi itu tuh kayak sesuatu yang sangat menyiksa banget gitu loh. Selama 1 minggu nggak bisa BAB, bayangnya itu perut isinya apaan gitu kan. Kepikiran kan itu sakitnya gimana. Selanjutnya itu kesulitan saat menyusui yang mengakibatkan lecet dan sakit, sehingga memiliki rasa trauma saat menyusui gitu ya. Jadi aku juga mengalami hal ini gitu ya. Jadi awal-awal aku habis melahirkan kan ASInya belum keluar gitu. Jadi kayak harus dipancing gitu kan, suruh anaknya tuh nyusu gitu kan. Terus baru hari ketiga air ASIku tuh keluar gitu kan, dikasih anakku nyusu, baru 2-3 hari putingnya lecet, luka, berdarah, sakit. Aku mau nyusuinnya itu udah keduluan takut gitu.
karena udah tahu sakitnya gimana pas dinyusuin, sakit gitu kan. Jadi kayak ada rasa trauma, tapi tetap dipaksain gitu, aku nyusuin gitu, tetap kupaksain untuk nyusuin. Badanku udah gemetaran duluan, benar-benar gemetaran, kakiku udah dingin gitu ya, saking takutnya. Terus pas nyusuin tuh sakit sampai berlinang air mata gitu. Habis itu di sini tidak punya waktu untuk me time untuk ibunya gitu ya. Nah, biasanya kalau sang ibu tuh kalau udah jadi status ibu tuh sibuk ya, sibuk banget 24 jam gitu ya. Udah kurang tidur gitu kan, sakit menyusui, sakit di area habis jahitan, mau ngurus keseharian di rumahnya, mau ngurus babynya lagi gitu kan. Itu pasti bikin sang ibu tuh stres gitu, nggak punya waktu untuk skincarean. Mau skincarean aja rasanya tuh capek banget, malas banget, pengennya itu tidur aja gitu. Iya nggak sih, bener nggak? Pernah nggak ngerasain di posisi kayak gitu? Aku tuh dulu ngerasain di posisi itu gitu loh. Terus ada yang namanya body shaming dan mommy shaming. Nah, pernah nggak ini? Biasanya dijulitin tetangga, keluarga, ipar, mertua, sama suami sendiri gitu ya. Jadi misalnya ibu-ibu yang habis melahirkan, perutnya masih buncit, dikatain lah, kok udah lahiran anaknya udah umur segini perutnya masih buncit gitu. Orang tuh nggak sadar, padahal bisa aja sih orangnya cuma kayak sekedar nanya gitu, nggak ada maksud menyakiti misalnya. Tapi kata-kata itu kan nusuk ya di hati ibu yang habis melahirkan gitu kan. Fokusnya ibu-ibu yang habis melahirkan kan pasti anaknya gitu ya. Jadi dia tuh sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Itu hal yang harus dimaklumi gitu loh. Kenapa ibu yang habis melahirkan bodinya harus langsung bagus gitu. Kan setiap orang punya bodinya masing-masing gitu. Tipe badan orang kan beda-beda. Ada orang yang makannya banyak nggak gemuk-gemuk, ada orang yang makannya sedikit cepat gemuk gitu kan, beda-beda gitu ya. Nggak bisa dipukul sama rata. Terus yang kedua itu kan body ibunya, kenapa situ yang sewot gitu kan. Kenapa harus peduliin perutnya buncit, badannya melat, atau badannya kurus, cungkring, nggak ada isi. Itu kan body setiap orang, terserah ibunya dong mau bodinya kayak gimana. Yang penting anaknya terawat gitu loh. Kan poinnya itu gitu kan. Yang penting ibunya sehat, mentalnya oke, anaknya terawat, cukup makan, cukup ini. Kenapa kita sebagai keluarga, sebagai tetangga, atau sebagai pasangan gitu harus julitin hal-hal yang kayak gitu? Nggak penting itu menurut aku gitu ya. Terus tidak mendapat dukungan dari suami atau keluarga. Pernah kan yang kayak gini? Ini banyak banget ini. Jadi aku lihat di TikTok kemarin banyak banget yang ngeluh tentang suaminya yang gak mau ikut ambil andil dalam mengasuh sang anak gitu ya. Jadi ibunya nih udah capek ngurus anaknya, udah kurang tidur, capek gitu kan, gak ngurus diri lagi, ngurusnya suami, kerjaan rumah sama anak. Suaminya tahu-tahu pulang kerja mainnya HP, disuruh jaga anak, dia bilang anaknya nggak mau ikut aku, nangis terus gitunya, maunya ikut mamanya. Seharusnya menurut aku sang suami tuh belajar gitu, jangan cuma tahu oh anaknya mau ikut, kenapa anaknya mau ikut mamanya terus, nggak mau ikut bapaknya. Ya kita sebagai sebagai seorang suami itu kan belajar dong, udah punya anak gitu ya, ya harus saling bagi tugas dong, kan anak-anak berdua gitu, bukan cuma anak istrinya doang, iya kan. Jadi kita harus sadar diri gitu sebagai seorang suami. Ya suami pulang kerja capek, istri di rumah juga capek gitu, sama-sama capek gitu. Terus anak ada, ya sama-sama dong dirawatnya, diasuh, kita komunikasi yang baik, yang lancar gitu ya. Jadi kita suami istri tuh harus komunikasi juga. Kalau kita nggak suka suami kayak gini, kita kasih tahu, jangan diam tuh nggak bakal di ngertiin gitu loh. Terus kalau kita mau suaminya bantu, kita ngomong. Kalau suaminya nggak mau berubah, ya kita tegasin gitu, harus kayak gimana. Jadi ketegasan itu juga perlu di dalam hubungan. Tapi ada juga memang ciri khas yang suaminya tuh nggak tahu diri gitu ya. Banyak juga suami yang nggak tahu diri, taunya aku udah kerja, aku capek, aku maunya di rumah istirahat gitu. Terus anaknya dilempar ke istrinya biar istrinya ngurus, gara-gara istrinya nggak cari duit gitu ya, kerjaannya di rumah nggak ngasilin duit. Padahal dia nggak mikir rumah tuh bersih, siapa yang bersihin, dia pakai baju bersih, siapa yang nyuci, dia makan, siapa yang masak gitu kan. Terkadang memang ada suami kayak gitu, tapi tidak semua suami gitu ya. Ada juga istri kalau ada apa-apa
diam gitu, nggak suka sama suaminya tuh diam gitu. Kita suami istri tuh harus komunikasi gitu ya, nggak suka ya diomongin baik-baik harusnya kayak gimana gitu ya. Jangan istrinya diam, suaminya juga nggak tahu diri gitu kan, susah gitu. Habis itu selanjutnya, sang ibu selalu disalahkan gitu ya. Pernah kan ngerasain kalau anaknya kenapa-napa yang disalahin emaknya gitu ya. Anaknya sakit, emaknya yang disalahin. Anaknya jatuh, emaknya yang disalahin. Anaknya kepentuk gitu, emaknya yang disalahin. Padahal emaknya juga sibuk gitu, misalnya sibuk masak, sibuk nyetrika kah, sibuk nyuci kah gitu. Kita ya sebagai suami harus saling membantu lah gitu kan. Istrinya sibuk ya kita bantu jaga anak, main sama anak gitu. Anak tuh bentar udah gede gitu kan, bentar juga udah tumbuh besar. Masa-masa kecil anak tuh bentar aja udah lewat gitu loh. Kalau kalian buang-buang waktu itu untuk diri kalian sendiri, nanti pas kalian tua, anak kalian itu juga nggak ada punya topik pembicaraan sama kalian. Karena dari kecil sampai dia gede, kalian udah biasain dia main sendiri terus, nggak ditemenin mainnya gitu kan. Pokoknya full tiap hari urus diri sendiri, main HP. Itu juga nggak bagus gitu ya. Habis itu bayinya rewel gitu ya. Nah, bayi rewel ini dapat memicu emosi pada sang ibu. Dan menurut aku ini maklum gitu ya. Karena ibu tuh merasa capek gitu ya. Capek batin, capek kerja, capek ini, capek itu. Terus nggak dapat dukungan lagi dari suami, nggak dapat dukungan dari keluarga. Dijulitin tetangga lagi, ini itu. Tetap pasti sang ibu pasti bisa mengalami yang namanya stres gitu ya. Jadi kalau bayi rewel ya, suami istri harus saling mendukung. Jangan saling menyudutkan, jangan saling menyalahkan gitu ya. Habis itu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini berperan juga di dalam suatu rumah tangga gitu ya. Kalau misalnya sang ibu udah mengalami hal itu, terus ditambah faktor ekonominya yang tidak bagus gitu kan. Faktor ekonominya tidak bagus, mau beli ini susah, mau beli itu susah, mau makan ini tak ada, mau makan itu tak ada. Terus nggak punya uang buat beli susu buat anaknya atau pampers. Itu juga bisa mendukung sang ibu mengalami stres gitu. Bukan hanya sang ibu, sang suami juga bisa stres gitu ya. Kalau namanya faktor ekonomi itu sangat susah dikatakan gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Terus yang terakhir itu adalah pola asuh yang berbeda dengan keluarga atau orang tua. Nah, biasanya keluarga atau orang tua yang lebih tua itu kan punya cara asuhnya sendiri. Nah, sedangkan kita yang lebih muda ini, yang hidup di zaman yang jauh lebih modern, kita kan juga punya pola asuh yang berbeda gitu. Semakin perkembangan zaman itu semakin baik, teknologi itu kan juga semakin canggih ya. Kita bisa searching, cari tahu apa aja tentang pola asuh anak. Kita juga bisa konsultasi online sama anak, sama dokter anak gitu ya. Atau konsultasi langsung sama dokter anak. Itu kan sekarang udah jauh-jauh lebih memudahkan daripada yang dulu gitu kan. Kalau nggak punya duit, kita kan bisa ke puskesmas juga gitu ya. Di situ juga bisa konsultasi gitu kan. Kalau zaman dulu kan beda. Jadi harap maklum ada perbedaan antara pola asuh generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang. Tinggal kita bicarain aja hal ini gitu ya. Nah, setelah aku udah sebutin penyebab-penyebabnya, solusinya tuh gimana sih? Nah, ini aku kasih tahu solusinya ya. Nah, solusinya ini menurut pribadi aku ya. Jadi bisa cocok dengan kalian, bisa juga enggak gitu ya. Begitu juga dengan penyebabnya gitu ya. Jadi yang pertama, misalnya pada saat kamu punya rencana untuk hamil, bicarakan ini dengan suami dan keluarga. Misalnya kalau kamu tinggal serumah, ada orang tua yang bantu ngasuh gitu kan. Siang hari kamu bisa ikut tidur sama anak kamu gitu kan. Habis itu atau kalau kamu nggak bisa ikut tidur, kamu siang hari mesti kerja, pas anak kamu tidur nggak apa-apa, kerja aja. Nah, kamu tidurnya itu pada saat sore. Misalnya suami udah pulang kerja nih sore, udah pulang, udah mandi, udah makan, udah istirahat sejenak, kasih tahu suami gantian. Kamu tidur misalnya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam kamu tidur nih. Tidurnya tuh nggak diganggu gitu ya, misalnya kecuali untuk nyusu aja. Nah, setelah itu jam 10 malam suami kamu bakal bangunin kamu buat kamu jagain anak kamu. Nah, biasanya dari 10 malam anak kalau yang benar-benar begadang itu biasanya sampai jam 2 atau jam 3 subuh gitu kan. Nah, seterusnya kan kamu bisa tidur lagi. Jadi kayak ganti-gantian jaga anaknya gitu. Terus jam tidur kamu harus jauh lebih banyak daripada suami kamu, karena kamu kan ngurus anak kamu gitu ya. Tapi bukan berarti suaminya harus kurang tidur juga, enggak gitu juga. Ya, kita sama-sama atur lah enaknya kayak gimana gitu ya.
Terus yang kedua, jika bisa minta suami pagi-pagi sebelum pergi kerja tuh beliin makan. Misalnya kalian tinggal cuma bertiga di dalam rumah, nggak ada keluarga, merantau gitu, bisa aja pagi-pagi suruh suami beli makan. Misalnya beli nasi kuning kah, bubur kah, atau soto kah. Pagi-pagi kan ada ya yang jualan biasanya. Jadi kalian tuh bisa bangun lebih siang, jadi bisa istirahat. Habis itu terus kerjaan rumah gimana nih? Kalau bangunnya siang-siang, habis itu tinggalnya cuma bertiga gitu kan. Misalnya nggak ada orang tua, nggak ada keluarga di samping kalian, dan kalian nggak punya uang nih buat bayar ART gitu kan. Jadi benar-benar full sendiri yang kerja. Bisa kasih anaknya pakai pampers sekali pakai itu ya. Jadi kalau kalian punya masa itu kan beli pampers aja untuk anak-anak itu biar memudahkan kalian, biar cucian kalian nggak banyak. Kan pertama kalian udah kurang tidur nih, udah susah, kecapean gitu kan. Jadi jangan sampai cucian juga banyak gitu kan. Jadi kalian bisa pakai pampers sekali pakai. Jadi cuciannya nggak banyak. Terus paling cucian kalian bertiga bisa lah dicuci 2 atau 3 hari sekali gitu kan. Bisa juga bantu minta suami yang cuciin gitu kan. Kan saling kerja sama gitu ya. Kalau ibunya nggak terlalu capek ya si ibu cuci, kalau capek banget sampai nggak bisa cuci ya udah gantian suaminya yang nyuci gitu kan, nggak apa-apa, suami istri itu kan. Jadi yang penting di sini itu adalah kewarasan sang ibu, ibunya tuh mentalnya tuh yang harus dijaga baik-baik di sini. Terus jika ada orang tua atau keluarga yang membantu, kasih tahu seperti yang tadi, pola asuhnya seperti apa yang kamu mau, terus alasannya tuh apa gitu. Jadi kamu kasih tahu kenapa, misalnya bayi umur 3 bulan nggak boleh dikasih makan pisang gitu kan. Empasinya harus 6 bulan gitu. Selama 6 bulan kalau asinya nggak bermasalah, berat badannya naik terus, 6 bulan baru empasi, kecuali asinya bermasalah, terus berat badan anaknya tuh nggak bertambah setiap bulan. Biasanya kalau konsultasi sama dokter, biasanya di usia 4 bulanan ke atas itu udah boleh empasi, tapi itu harus konsultasi dulu sama dokternya gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Soalnya lambung anak kan masih kecil gitu ya. Proses penyaringan makanannya itu juga udah, pencernaannya itu masih nggak seperti orang dewasa gitu. Jadi dia masih kayak anak pencernaannya itu tuh nggak kayak orang dewasa gitu. Jadi masih butuh proses yang panjang gitu supaya dia bisa makan kayak kita gitu ya. Seperti itulah ya. Terus kamu juga bisa mengajarkan anak tentang jam tidur. Nah, jam tidur ini kalian bisa searching di Google gimana caranya, oke? Habis itu yang ketujuh itu ucapkan kata-kata positif setiap hari ke diri kamu sendiri. Misalnya, aku ibu yang baik, aku berharga sama seperti wanita yang lainnya, aku diberikan amanah sama Tuhan, aku dikasih karunia sama Tuhan. Belum tentu semua orang mau punya anak bisa punya anak, tapi aku bisa punya anak karena Tuhan percaya sama aku, jadi aku bakal jaga anak yang Tuhan kasih baik-baik gitu. Pokoknya ucapkan kata-kata positif ke kamu gitu ya. Nah terus ya, kalau yang nonton ini, ada bapak-bapak yang nonton, suami-suami yang nonton ini ya, ini sekedar saran untuk kalian sebagai suami, karena suami itu berperan sangat penting dalam hal ini, benar-benar penting banget. Kalian tuh bisa puji istri kalian, misalnya kan kayak kalau sang istri udah kurang ngurus diri gitu ya, dia kan fokusnya ngurus suami, ngurus anak, ngurus kerjaan rumah, ya kalian puji, oh mama cantik nih, istriku cantik lah, istriku hebat, istriku kuat gitu ya. Terus misalnya ayah sayang mama ke, papa sayang mama kah. Pokok ucapkan kata-kata yang romantis yang bikin hati sang istrinya senang gitu kan. Terus kasih tahu kita sama-sama ya ngasuh anak kita, dipeluk istrinya kan bisa, misalnya setiap hari pergi kerja, peluk dulu istrinya, cium dulu istrinya, ucapin kata-kata positif dulu ke istrinya gitu, biar istrinya juga semangat gitu ngurus anaknya. Itu kan butuh ya, ngurus anak tuh kayak tekanan batin juga gitu loh, karena kita tuh harus sabar. Sabar ini yang susah, harus dilatih gitu ya. Terus habis pulang kerja, tanyain hari-hari istrinya gimana, anaknya gimana, kasih semangat, terus dibantuin gitu ya. Terus bisa juga pijitin istrinya. Biasanya nih kalau ibu-ibu yang habis melahirkan nih sering sakit-sakit nih badannya gitu kan. Jadi bisa juga suaminya pijitin
badan istrinya kah, atau sekedar pijitin kepalanya kah, tangan atau kakinya kah, pokoknya seperti itu ya. Terus kalau misalnya kalian sebagai suami ngelihat istri kalian tuh marah-marah sama anak kalian gitu kan, apalagi kalau sang ibu habis marah-marah tuh nangis, menyesal gitu kan, kalian sebagai suami tuh harus ngedukung istri kalian, jangan dimarahin. Maksudnya ngedukungnya bukan dukung dimarahin gitu ya. Maksudnya tuh kayak kalau kalian ngeliatin istri kalian marah-marah, kalian jangan tatapin secara sinis istrinya ataupun dimarahin gitu kan. Tapi kalian coba ngomong sama istri kalian, misalnya bunda capek ya, atau mama capek ya, maaf ya ayah nggak peka gitu kan. Tadi mungkin karena kalian sibuk main HP, main game, atau mungkin sibuk kerja gitu kan bisa bicarain ini gitu. Kalian sebagai suami juga harus tahu yang namanya minta maaf gitu ya. Jadi jangan terlalu gengsi kalau bikin salah gitu kan, namanya anak bagi tugas ya kan. Jadi kalian bisa juga ucapin kata-kata, oh maaf ya papa tadi nggak peka kalau ternyata mama tuh lagi capek misalnya, atau bunda lagi capek, sini ayah gendong ya anaknya, sini ayah gendong dedeknya gitu kan, biar bunda bisa istirahat. Nggak apa-apa kok, marah itu wajar, manusiawi ya, namanya manusia kan punya emosi gitu kan, namanya juga manusia. Nanti pelan-pelan kita sama-sama belajar lebih sabar gitu ya, sama-sama belajar lebih sabar. Terus ngomong ke anaknya nih di depan bundanya, bunda sayang banget loh sama kamu nak, sampai bunda tiap hari begadang nyusuin kamu, kecapean, gak ngurus diri sendiri lagi, ngurusnya kerjaan rumah, ngurusnya anak, ngurusnya papa gitu kan. Sayang bunda ya nak, jadi anak pinter, jangan rewel terus ya gitu. Habis itu cium istrinya, cium anaknya, dipeluk dua-duanya, terus suruh istrinya cium anaknya gitu ya. Jadi di sini tuh peran suami tuh benar-benar sangat penting gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat istri kalian sering marah-marah sama anak kalian, itu berarti dia udah kurang me time lah. Jadi dia tuh udah benar-benar stres banget di dalam rumah, depresi. Kalian sebagai suami tuh harus berperan penting dalam membantu sang istri menjaga anak, merawat anak ya, bikin suasana jadi hangat gitu. Jadi suami harus berperan bikin suasana rumah itu jadi hangat di saat ibu atau di saat istrinya mengalami hal seperti itu. Kalau kalian sering komunikasi yang baik gitu kan, saling kasih tahu, utarakan perasaan kalian dengan baik-baik, kalian butuhnya apa, kalian maunya gimana, dikasih tahu gitu ya. Jadi hal ini tuh bisa kita jalin bersama. Kita berusaha menghindarkan yang namanya baby blues ataupun postpartum depression kepada sang ibu. Jadi mental dan kewarasan sang ibu itu harus benar-benar dijaga di sini ya. Jangan sampai kayak di berita-berita gitu ya, sang ibu bunuh anaknya atau sang ibu bunuh diri karena merasa dia tidak layak menjadi ibu yang baik, atau bahkan menjadi gila gitu ya, stres, dia nggak sadar kalau dia udah bunuh anaknya gitu. Dan dia masih ngerasa anaknya tuh masih ada di gendongannya. Itu sedih banget. Aku ngeliat hal seperti itu, baca berita kayak itu sedih banget. Kayak aku juga seorang ibu gitu loh. Aku tahu betapa sakitnya kalau kita nggak dapat dukungan gitu ya. Sakit secara jasmani, sakit secara batin itu tuh susah gitu ya. Jadi kita harus saling support gitu. Nggak ada yang bilang ini lebih capek, itu lebih capek. Kita sama-sama capek gitu ya. Istri capek ngurus kerjaan di rumah, ngurus anak, suami juga capek kerja di luar. Tapi setidaknya gitu ya, setidaknya suami itu masih bisa ketemu teman, bisa ngobrol gitu. Sedangkan istri tuh nggak ada teman buat ngobrol selain suami gitu loh. Jadi ya kita tuh harus saling support gitu ya, harus saling mendukung, harus saling menjaga. Ada apa dikomunikasikan dengan baik-baik. Oke, semoga video ini bermanfaat dan benar-benar bisa membantu kalian. Oke, jangan lupa dukung channel ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye bye.